Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, 3 tokoh di video berikut memberikan pemahaman mereka tentang Allah Kristen. Pertama, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Lalu ada juga cuplikan video Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen tidak masuk akal. Dan juga ada penjelasan dari Bapak Bambang Nursena mengenai kedua pernyataan tersebut tentang Yesus tidak disalib dan Allah orang Kristen tidak masuk akal. Dan dalam videonya Bapak Bambang Nursena menjawab tuntas semua pernyataan mereka. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat 3 argumentasi dari 3 tokoh berikut ini. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata Allah Bapa itu berapa? 1. Allah Anak ini berapa? 1. Allah Roh Kudus 1. Jadi 3 dong? Enggak, 1. 1 tambah 1 tambah 1 1. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas, bos. Nggak ada kelas. Sekarang berani nggak kamu tutup kitabmu, saya tutup kitab saya? Lah untuk apa? Ya cari sejarah saja. Wong Yesus itu pernah hidup di fakta sejarah. Dia kan sosok historis. Masa nggak ada catatannya? Ayo sekarang berani nggak? Saya tutup Alkitab saya. Kamu tutup juga kitabmu. Yesus disalib apa? Pasti disalib Yesus itu. Itu catatan sejarah. Makanya ketika saya ngomong begini, saya tidak pernah mau debat teologis. Karena debat teologis nanti kalau keliru ngomong masuk penodaan agama. Kita memberitakan Yesus yang disalib, salib yang diberitakan. Tapi di luar orang kan Yesus nggak disalib. Lah anehnya, yang mengatakan Yesus nggak disalib itu lebih pede ketimbang yang mengatakan setiap minggu kita mengatakan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan kredo sejarah, bukan sekedar kredo iman. Jelas yang nyalib siapa, di zaman siapa. Masa begitu kurang pede? Hanya dikalahkan oleh tafsir sebuah kitab suci yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya dalam konteks evangelisasi yang perlu diluruskan itu adalah minder wardahait komplek kita ini loh. Ini harus kita hilangkan dulu, jangan minder lagi. Karena apa? Soal penyaliban misalnya. Saya sering membuat ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi orang lain itu tidak enak, tapi itu sekedar mengagetkan orang. Saya bilang, Yesus nggak disalib Pak, ya sudah terserah kamu kalau kamu mengakui Yesus nggak disalib. Tapi itu kan kitab sucimu, atau lebih tepat tafsir kitab sucimu. Nah terus kalau menurut Injil, lalu menurut Injil Yesus disalib. Nah kalau saya ngomong menurut Injil itu keyakinan saya. Kamu ngomong menurut Quran itu keyakinan kamu, yang nggak selesai. Oh memang keyakinan biar itu keyakinan. Sekarang berani nggak kamu tutup kitabmu, saya tutup kitab saya? Lah untuk apa? Ya cari sejarah saja. Wong Yesus itu pernah hidup di fakta sejarah. Dia kan sosok historis. Masa nggak ada catatannya? Ayo sekarang berani nggak? Saya tutup Alkitab saya. Kamu tutup juga kitabmu. Yesus disalib apa? Pasti disalib Yesus itu. Itu catatan sejarah. Makanya ketika saya ngomong begini, saya tidak pernah mau debat teologis. Karena debat teologis nanti kalau keliru ngomong masuk penodaan agama. Iya kan? Karena kita ngurusi kitabnya orang lain lebih baik. Kamu tutup kitabmu, saya juga fair, saya tutup kitab suci saya. Yesus pasti disalib. Mau marah nggak bisa sama saya. Memang faktanya Yosefus bicara penyaliban Yesus.
Hanya berjarak 50-an tahun dari peristiwa. Kemudian Cornelius Tacitus bicara penyaliban Yesus. Itu seorang senator Roma dan ahli hukum Roma. Yesus disalib. Nah, yang seperti ini sudah. Jadi ada banyak hal yang menurut saya dalam agenda evangelisasi itu paradigma kita harus kita ubah. Yang pertama, kita jangan minder. Karena orang yang suka mengejek kita lebih tidak pasti. Saya sampaikan, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu bukan dunia antah berantah, datanya ada, iya kan? Nah, hal-hal yang lain, soal Tritunggal, soal apa keilahian Kristus, itu rata-rata orang memahami karena Tuhan disamakan dengan fisik matematika. Orang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal umat Kristus sendiri yang bilang bahwa Tuhannya lebih dari 1. Nggak mau 1, gimana sih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus 3, enggak 1. Pelan-pelan ya. Allah Bapa itu berapa? 1. Allah Anak ini berapa? 1. Allah Roh Kudus 1, jadi 3 dong? Enggak, 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas, bos. Nggak ada yang kelas. 1 tambah 1 tambah 1, 1. 3, orang dia sendiri yang bilang. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana 1? Itu kan 1 tambah 1 tambah 1. Sekarang kamu kalikan aja sekarang. 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Kamu kalau baru hitung tambah-tambahan tuh baru belajar menghitung. Perkalian lebih tinggi daripada penambahan. Kalau tak terhingga tambah tak terhingga tetap tak terhingga gitu. Ada banyak hal logika yang dimainkan dalam konteks mengejek iman Kristen. Dan ketika saya menyampaikan pembelaan terhadap iman kita, tidak ada penodaan agama di situ. Itu hak kita yang disalahpahami kita apabila iman kita, itu loh saudara-saudara. Jadi menurut saya kalau penginjilan itu bisa dilakukan dengan cara taat hukum, aman, ramah budaya, kenapa kita harus nyerang-nyerang agama orang? Ketika agama kita disalahpahami, saya malah seneng karena waktu saya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau agama kita, iman kita tidak disalahpahami, ngapain tiba-tiba ngajak ngomong orang lain yang tidak nanya-nanya? Memang saya nanya kamu, saya tidak nanya kamu kok kamu ngomong. Lah mumpung kamu nanya, saya jelaskan. Gitu loh. Jadi segala sesuatu tetap harus disyukuri. Termasuk saya sakit di sini itu pemegang rekor terlama saya. Datang ke wilayah sesama Indonesia kan. Ini bayangkan saya di rumah sakit 5 hari, setelah itu disuruh istirahat 2 minggu lagi. Itu terlama itu. Tapi ya tidak apa-apa, sekalipun kadang-kadang dari rumah. Tetapi kalau saya lihat banyak teman-teman panitia sampai panitia yang dibubarkan, saya juga ikut di sana. Saya punya keluarga baru di Kendari dan itu belum pernah saya lakukan sebelumnya. Karena itu saya mengucapkan terima kasih karena atensi dan semuanya yang sudah diberikan pada saya dan istri. Saya nanti pasti akan kembali ke sini lagi. Terima kasih. Baik, salam Tuhan, video ini kita sudah simak ya argumentasi 3 tokoh di video tadi. Ya, ada cuplikan video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, dan juga ada videonya Ustadz Kainama mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu tidak masuk akal. Masa ada 3 pribadi, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, itu tidak masuk akal, kata Ustadz Kainama. Nah, salam Tuhan, kita sudah dengarkan seperti apa tanggapan dari Bapak Bambang Nursena, dan saya rasa tanggapan atau penjelasan Bapak Bambang Nursena tadi sudah sangat menjawab dari kedua pernyataan Ustadz di video tadi ya. Dan salam Tuhan, semoga jawaban daripada Bapak Bambang Nursena di video tadi memberkati kita
menguatkan iman kita dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara, kalau kita kembali melihat Alkitab, sebenarnya Alkitab sudah menjawab semua pernyataan semacam yang disampaikan oleh kedua ustadz di video tadi tentang Yesus tidak disalib. Itu dijawab oleh Alkitab bahwa Yesus memang mengalami penyaliban, ya. Di video saya beberapa hari yang lalu juga saya bahas itu. Saya jelaskan bahwa ya orang Yahudi dan imam kepala yang waktu itu tidak sepaham dengan Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, ya, mengakui bahwa Yesus memang mati, saudara, dalam Tuhan, sampai-sampai mereka meminta Pilatus, ya, menjaga kubur Yesus, ya. Artinya mereka menyaksikan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, itulah. Dan tentang kebangkitan Yesus saya jelaskan di video saya beberapa hari yang lalu bahwa malaikat Tuhan, ya, menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi malaikat tidak mungkin berbohong, saudara dalam Tuhan. Kalau manusia menyaksikan kebangkitan Yesus, ya bisa saja berbohong, tapi malaikat Tuhan tidak mungkin berbohong, saudara dalam Tuhan, ya. Dan argumentasi tentang Tritunggal di dalam Kristen antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Masa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, harusnya 3. Jadi dia menggunakan logika dalam hal ini. Nah, dalam Tuhan, Alkitab pun sebenarnya sudah menjawab hal itu, bahwa memang demikian adanya di dalam Alkitab. Di dalam kekristenan, Allah itu dikenal dalam wujud Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Tuhan, ya. Misalnya dalam kisah penciptaan manusia, Tuhan menggunakan kata kita, tidak tunggal saudara, tapi jamak, lebih dari satu. Dan tidak mungkin Allah mengajak malaikat untuk menciptakan manusia, karena malaikat ciptaan saudara dalam Tuhan dan tidak punya hak untuk menciptakan manusia atau bumi ini, gitu, ya. Jadi Allah mengatakan marilah kita menciptakan manusia. Dia menggunakan kata kita. Dia berbicara, ya, kepada 3 pribadi dari kealahan itu sendiri. Dan ini tidak bisa dicerna hanya menggunakan logika, tetapi bisa diterima melalui iman kepada Tuhan. Bahkan dalam baptisan Yohanes, kita boleh lihat di sana bagaimana ketiga pribadi ini, ya, menunjukkan pribadinya, di mana Yesus dibaptis, lalu ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dan setelah itu ada Roh Kudus dalam wujud merpati turun ke atas Yesus. Ini jelas, saudara dalam Tuhan, ya. Artinya bahwa Alkitab sudah menjawab semua statement dari orang-orang yang mengatakan Yesus tidak disalib, ya, Allah Kristen tidak masuk akal. Jadi semua sudah ada jawabannya dalam Alkitab, ya. Dan apa yang mereka katakan tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, justru berbanding terbalik, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, semoga video tadi memberkati kita, terutama penjelasan dari Bapak Bambang Nursena memberkati kita, menguatkan iman kita, dan semoga video singkat ini juga membuat kita semakin bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara dalam komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.